Daryl berdecak kesal. Ia lalu menatap ke arah Farah dengan rasa khawatir bercampur kecewa. Sementara Farah tetap terlihat tenang. Kebiasaan Mami sama Daddy, kalau liburan pasti jarang lapor ke anaknya. Tiba-tiba udah di luar negeri aja, keluh Daryl. Coba Den Daryl cek HP. Siapa tahu Nyonya Bos ada kirim pesan, tapi Den Daryl aja yang tidak baca, kata Bibi Madonna. Mungkin juga Den Daryl terlalu sibuk, jadi Tuan sama Nyonya nggak mau ganggu. Begitu yang biasa Nyonya Bos ceritakan ke Bibi. Daryl tampak gusar. Betul juga karena dirinya terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Sangat jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Daryl pun kemudian meraih gawainya, mencari bagian pesan. Ia lantas menepuk dahinya. Benar saja, ada pesan masuk dari ibunya. Bahkan pesan itu sudah dari tadi siang. Kenapa? Tanya Farah. Ternyata orang tuaku memang memberi kabar kalau mereka mau liburan ke Maldives. Daryl menghela napasnya dengan kasar. Sejurus kemudian ia langsung menarik kedua tangan Farah. Maafin aku, ini semua salahku. Aku harusnya kabarin mereka dulu, dan bodohnya aku malah tidak tahu rencana liburan mereka. Maaf. Farah tahu hal ini memang di luar dugaan. Sudah dandan cantik ke salon, pakai baju mahal, dan sudah mengumpulkan keyakinan dan keberanian untuk bertemu orang tua Daryl. Tapi ternyata jadi sia-sia. Farah hanya bisa menghela napasnya pelan. Mungkin memang belum waktunya untuk bertemu orang tua Daryl. Tak hanya Farah yang kecewa, tentunya Daryl jauh lebih kecewanya. Nggak apa-apa kok, kita bisa atur jadwal lagi lain kali untuk bertemu orang tua kamu. Mungkin untuk selanjutnya kamu harus beritahu pada mereka dulu, jadi kita tidak akan rugi, kata Farah berusaha tetap santai. Ini murni kesalahanku. Harusnya tadi aku langsung kabari mereka. Setidaknya aku tahu lebih awal kalau orang tuaku akan pergi liburan. Daryl tampak masih kecewa. Tak bisa ia tutupi. Maaf Den, apa Den Daryl mau dinner together with your parent? Tanya Bibi Madonna tiba-tiba. Niat awalnya aku mau kasih surprise ke Mami. Jadi aku ajakin Farah untuk ikut makan malam di rumah. Mami penasaran banget sama Farah. Ternyata malah salah set begini. Mana Farah udah dandan cantik lagi. Farah langsung mengelus pelan tangan Daryl. Berusaha meyakinkan kekasihnya itu kalau ini semua baik-baik saja. Dan Farah juga tidak mau memperpanjang lagi masalah kurangnya komunikasi ini. Dandan cantik bukan cuma buat orang tua kamu aja kan, tapi buat diriku sendiri. Juga tentunya buat kamu. Aku gak masalah sama kejadian sekarang ini. Lagian ini bisa jadi pelajaran untuk kita kalau komunikasi itu penting, kata Farah. Nah, betul itu. I have an idea. Daripada rugi, gimana kalau Den Daryl dan Non Farah dinner with me and my girls aja? Tawar Bibi Madonna tiba-tiba sambil menunjuk dirinya dan beberapa asisten rumah tangga yang menjadi anak buah Bibi Madonna di rumah ini. Ada 7 orang anak buah Bibi Madonna yang semuanya perempuan muda. Sebelum melamar pekerjaan menjadi asisten rumah tangga Sultan, ada beberapa ujian masuknya terlebih dahulu. Dan Bibi Madonna adalah orang yang paling dipercaya untuk merekrut mereka. Baik dari segi fisik yang sehat, kerja yang cepat dan sigap, tentunya juga harus berjiwa bersih dan tidak punya riwayat maling uang majikan. Bibi bisa panggil chef untuk masakin makanan sesuai keinginan dari Den Daryl. Atau bisa juga Bibi siapin barbecue dinner di rooftop. Pokoknya apa aja keinginan kalian bisa kita yang urus. Den Daryl santai aja sama Non Farah. You can enjoy this night with us. Ucap Bibi Madonna memberi ide yang sangat menarik. Farah seperti langsung tertarik dengan penawaran Bibi Madonna. Rupanya Daryl juga lumayan tertarik.
Paling tidak, Farah tidak rugi berdandan cantik malam ini. Kamu mau? Tanya Daryl meminta pendapat pada Farah. Farah melirik sekilas ke arah para asisten rumah tangga di rumah ini. Mereka tampak tersenyum sambil melambaikan tangan pada Farah. Ia pun langsung mengangguk menyetujui. Mau, pasti seru dengan mereka. Oke, kalau begitu Bibi bisa siapin rooftop dan barbecue dinner. Terserah Bibi mau panggil chef atau mau Bibi aja yang masak dibantu dengan yang lainnya. Saya terima beres, kata Daryl yang menyerahkan semuanya pada Bibi Madonna. Oke bos, Bibi Madonna langsung segera membubarkan pasukannya. Mereka pergi menyiapkan segala keperluan untuk barbecue dinner. Mau keliling rumah ini? Tawar Daryl pada Farah. Kira-kira cukup waktu sehari untuk keliling rumah ini? Goda Farah pada Daryl. Melihat rumah yang sangat megah layaknya hotel ini membuat Farah sedikit tercengang. Terlalu besar dan bahkan tuan rumahnya hanya 3 orang. Farah menggeleng-gelengkan kepalanya tak percaya. Sepertinya seharian gak akan cukup waktunya untuk berkeliling. Itu kalau kamu mampir ke kamarku dulu. Kedua alis Daryl naik turun, memberi kode nakal yang menjurus. Farah tersenyum miring. Memangnya di kamar kamu ada apa? Tanya Farah pura-pura polos. Kepo ya? Apa mau langsung lihat aja? Tawar Daryl. Boleh. Daryl langsung tertarik begitu Farah ingin mengetahui isi kamarnya. Jelas saja pikirannya sudah traveling. Sudah membayangkan berbagai adegan panas berduaan bersama dengan Farah di atas kasur empuk milik Daryl. Ia segera saja mengajak Farah menuju ke lantai 2. Sebelum sampai di kamar Daryl, Farah dibuat tercengang lagi dengan berbagai barang-barang mewah yang menghiasi rumah ini. Bagi Farah, ini tak pantas disebut rumah, lebih cocok disebut hotel. Rasanya masuk ke rumah ini sama seperti masuk ke dalam hotel Harrison yang pernah Farah tempati saat di Bali. Jelas saja, pemilik rumah ini adalah pemilik dari hotel tersebut. Sama seperti rumah mewah milik kakek Daryl di Bali. Bedanya rumah ini sepertinya lebih luas daripada rumah yang di Bali. Farah diajak masuk ke dalam kamar Daryl. Saat pintunya baru saja dibuka, laki-laki Farah harus tercengang untuk kesekian kalinya. Luas kamar Daryl bisa dibilang seluas apartemen milik Farah. Belum lagi banyaknya lukisan yang menempel di dinding kamar milik Daryl. Bagi Farah ini bukan kamar, lebih seperti galeri lukisan. Ini lukisan siapa? Tanya Farah. Coba tebak. Farah langsung menggelengkan kepalanya. Aku kurang paham seni lukis, jadi aku tidak bisa menebak, kata Farah jujur. Farah berhenti pada satu lukisan perempuan yang berambut hitam panjang. Bibir perempuan di lukisan itu tampak tersenyum. Lama Farah memperhatikannya. Semakin lama bagi Farah lukisan ini seperti menyerupai dirinya. Daryl duduk di sebuah kursi panjang yang empuk yang ada di sana. Menatap Farah yang tampak terdiam memperhatikan lukisan yang menyerupai dirinya. Ini semua lukisan buatanku, cuma sekedar hobi saat waktu senggang, ucap Daryl. Farah terkagum-kagum mendengarnya. Tak percaya kalau ternyata Daryl memiliki bakat dalam hal melukis. Sekedar hobi tapi bisa sebagus ini. Farah tak percaya dibuatnya. Berkali-kali ia menggelengkan kepalanya. Tak hanya lukisan wajah Farah, ada juga lukisan pemandangan yang bahkan bagi Farah terlihat sangat detail pengerjaannya. Baru kali ini Farah tahu kalau ternyata Daryl sangat berbakat. Setelah puas melihat satu persatu lukisan di kamar Daryl, Farah langsung beralih pada ranjang king size yang ada di kamar itu. Ini luar biasa lagi. Tak bisa Farah bayangkan kalau Daryl tidur sendirian di ranjang yang super besar ini. Kenapa? Pengen cobain di sana. Goda Daryl yang memperhatikan Farah tampak tercengang dengan ranjang di kamar Daryl ini. Pemuda itu langsung mendekat ke arah Farah, memeluknya dari belakang. Ini ranjang super empuk yang bisa membuat sensasi terpental-pental. Gimana? Tertarik untuk tester dulu? Bisik Daryl di telinga Farah. Farah langsung bergidik geli saat bisikan Daryl di telinga Farah diikuti embusan napas pemuda itu. Farah membalikkan badannya berhadapan dengan Daryl, kemudian mengalungkan tangannya di leher kekasihnya itu. Tertarik sih,
Tapi testernya nanti aja kalau sudah sah, jawab Farah. Wajah Daryl langsung berubah kecewa. Kenapa harus nungguin sah? Kenapa gak sekarang aja? Protesnya. Farah memutar kedua bola matanya. Kekasihnya ini memang selalu ingin terburu-buru. Nanti setelah kita dinner jangan pulang ya. Menginaplah di sini. Sekali-kali kamu yang nginap di tempatku. Tawar Daryl lagi. Farah menggelengkan kepalanya. Gak mau, biarpun di rumah kamu ini sedang tidak ada orang tuamu, tapi aku gak mau buat kesan buruk di awal. Belum apa-apa malah sudah menginap di sini. Apalagi pastinya di rumah kamu banyak CCTV. Kalau orang tua kamu melihatnya bagaimana? Selain itu aku juga tidak enak dengan asisten rumah tangga kamu. Sayang, percaya deh, bahkan mamiku pasti menyetujui kamu untuk menginap di sini. Asal kamu tahu, mami itu yang terus-terusan mendesak aku untuk segera membuatkannya cucu. Siapa tahu lewat tester malam ini bukan cuma aku yang ketagihan, tapi kamu juga. Daryl nyengir sesaat. Farah tetap pada pendiriannya. Ia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Mami kamu bahkan belum ketemu aku. Biar beliau tahu dulu bagaimana bibit dari calon cucunya. Bukan apa-apa, trauma gagal menikah yang pernah Farah alami membuat dirinya jadi lebih berhati-hati dulu kalau berurusan dengan keluarga kekasihnya. Biarpun Daryl cinta mati pada Farah, tapi ia tak berani menjamin bagaimana tanggapan kedua orang tua Daryl terhadap dirinya. Jangan sampai ada gagal menikah untuk ketiga kalinya. Ajak aku keliling rumahmu lagi. Aku pengen tahu di mana tempat kita dinner nanti, pinta Farah kemudian. Daryl hanya menghela napasnya dengan kasar. Pikiran kotornya yang barusan harus kandas karena ditolak oleh Farah. Sebenarnya saat ini juga Daryl bisa langsung membopong tubuh Farah ke atas ranjangnya. Tapi Daryl tak mau membuat mood Farah jadi jelek lagi. Harusnya Farah juga pasti kecewa karena malam ini gagal bertemu dengan calon mertuanya. Ditambah sudah dandan cantik begini. Daripada egois dengan keinginannya, Daryl pun memutuskan untuk mengikuti saja kemauan Farah. Masih banyak waktu nanti untuk eksplorasi hal tersebut, dimanapun dan kapanpun. Daryl lantas mengecup pelan bibir Farah, lalu sejurus kemudian menggenggam tangan kekasihnya itu. Ayo kita ke lantai atas, aku ajak kamu ke rooftop tempat kita dinner nanti.